Siapa yang hari ini lagi ulang tahun? Yay, it's me. It's my pretty 30 birthday. Nah, jadi hari ini aku mau cerita tentang perjalanan aku selama 30 tahun. Tapi apa nih? Sebelum Namira cerita, di dalam box itu tuh ada beberapa barang yang mewakili perjalanan Tante Namira selama 30 tahun. Oke. Silakan dibuka. Aku deg-degan. Sumpah ya, kalian tuh banyak banget foto aku, guys. Ada foto aku masih kecil. Bisa ceritain nggak salah satu momen-momen? Aku lahir di Jakarta. Di Palembang tahun 90 tanggal 22 Agustus. Nih, muka aku mirip Haula nggak? Nih, kalau aku ngeliat foto ini ada salah satu kenangan yang menurut aku agak sedih buat aku karena tiba-tiba tuh aku sakit kayak koma selama seminggu. Itu tahun 2004. Abis itu mama aku nazar ke aku, dia bilang ketika kamu nanti sehat bangun kita akan naik haji bersama. Nah, aku juga bingung kenapa di sini ada foto haji aku tahun 2005 sama papa. Jadi kangen ya. Ini lagi di Tanah Merah. Terus ini muka aku, aduh. Jadi setelah aku pulang haji di tahun 2005, karir awal aku masuk ke dalam dunia pemotretan. Nah, aku ikut pemilihan gadis sampul. Siap kalian melihat muka aku? Tada! Tapi aku cuman masuk 40 besar, sayangnya nggak masuk finalis, kasihan. Tapi aku tidak patah semangat, aku ikut satu lagi, yaitu adalah model kawanku. Ya, tepuk tangan semuanya boleh. Tapi ini aku masuk jalan-jalan ke Singapura gratis. Pertama kalinya aku ke Singapura jalan-jalan. Ini dia. Bisa gak tebak aku yang mana? Ayo. Dan aku masuk 10 besar, guys. Jadi karena aku masuk 10 besar, aku mendapat kesempatan buat menjadi cover. Jadi kalau orang daerah tiba-tiba menang tuh bangga banget. Dan inilah cover aku. Masih keriting-keriting fotonya gini. Aduh, Namira. Ternyata banyak juga ya. Untung dimasukkan dalam suatu foto, jadi gue bisa mengingat memori-memori itu. Ada lagi loh. Apaan? Di iPad. Aduh. Coba dibuka iPad-nya dan dilihat di dalamnya. Tangan gue dingin, guys. Aku takut, guys. Ya. Ini sinetron pertama kali aku, yaitu Hikmah 3. Kalau ditanya, lo pernah gak sih syuting bareng Tamara Blazinski? Gua pernah, tapi gak pernah satu frame. Kalau boleh tahu, kan itu sinetron pertama itu tuh bayarnya berapa sih? Ini tahun 2006, dulu sekitar kayaknya 250.000. Tapi ya lumayan ya effortnya. Pulang sekolah, abis itu syuting, dan pulangnya malam. Karena itu buat aku pribadi tuh sebagai pengalaman sih. Pengalaman buat bertemu dengan artis-artis senior, ngobrol, mencari pertemanan di luar sekolah juga gitu. Ini apa lagi nih? Oh, wah. Oh iya nih, ini tahun 2008 keterima kuliah di UI. Ini anak UI nih, UI Administrasi Niaga. Jadi kalau ditanya gimana kehidupan kuliah Tante Namira, ya seperti biasanya karena di situ aku break syuting. Aku bilang sama mama ketika aku kuliah keterima di negeri, sebisa mungkin aku fokus sama kuliah. Nanti kalau udah akhir-akhir baru deh kita syuting-syuting lagi. Tapi di kuliah pun harus tetap nyari duit untuk kebutuhan kampus, guys. Jadi kita ada, waktu itu ada satu acara ini, kita datang ke acara salah satu stasiun TV, kita jadi penonton bayaran. Hahaha, ye ye ye, hahaha, ye ye ye. Jadi tahun mau aku lulus kuliah, jadi aku ikut pemilihan lagi, yaitu adalah clear hair model. Bisa tebak aku yang mana, guys? Coba. Nih, ada satu lagi mbak-mbak jutek itu bermuka sinis. Nih. Senangnya adalah aku pertama kali aku terpampang nyata di billboard di depan orang-orang, maksudnya orang-orang pas ngeliat, wah itu muka Namira gitu. Itu tahun 2010. Perkenalkan, saya Tantri Namira, sarjana ilmu administrasi yang disingkat SIA. Tapi bukan sia-sia. Bangga loh aku. Tuh, ini bersama papa. Ini ada kakak aku, ini mama. Tuh, terima kasih ya yang sudah datang. Kita lompat ke tahun 2013. Bukti Apalagi? tayangnya ada di dalam iPad ya, bisa dilihat lagi. Oke, baiklah, 2013. Apakah ini? Sumpah ya,
Tuh lihat ya, lihat ekspresi gua, lihat ya ekspresi gua, lihat ekspresi gua. Ya Allah, itu suara gue segede itu coy. Jadi kameramennya ngomong ini, Namira suaranya tolong kecilin lagi, jangan segede itu ya kalau teriak. Oh baik, maklum. Ini tuh namanya sketsa, harus bisa memainkan semua peran, termasuk peran ini. Tuh, mbak-mbak lagi nyuci di kali itu. Tuh ada apa tuh? Ya, namanya juga lagi nyari duit, jadi perlu cuci. Kalau dipikir-pikir ya, aku kerja di sketsa itu hampir 2 tahun. Dan rumah yang dari tadinya ngontrak, jadi nggak ngontrak, jadi nabung buat beli rumah. Mobil yang dari Palembang, yang kayak jujur nggak sebagus itu kalau dipakai. Tapi alhamdulillah bisa beli mobil buat syuting, buat nyari uang. Jadi menurut aku kayak, ya itu journey perjalanan aku selama 2 tahun. Finansialnya lumayan membaik. Jadi di tahun 2015 itu memulai awal karir aku di dunia yang baru, yaitu aku mendirikan sebuah label fashion. Label aku sendiri, yaitu Namira The Label. Tepuk tangan semuanya, tolong supaya happy nih rame ya. Nah terus habis itu aku kerja di majalah karena aku pengen mendapat wawasan yang baru juga tentang fashion. Fashion itu tuh luas banget ternyata. Dan tahun 2017 dipercaya buat membawakan suatu acara, yaitu adalah Lo sebagai stylist makeover buat mereka. Jadi 3 tahun belakangan, dari 2015, 16, 17 itu aku belajar banget tentang gimana caranya buat mengerti fashion sesungguhnya guys. Dan kita sambut tahun 2017, tahun yang baru. Ada satu momen aku bisa melakukannya seumur hidup cuma sekali, yaitu adalah momen menikah. Ini adalah the best moment in my life karena gue juga nggak menyangka kalau misalnya gue akan menikah dengan seorang Bapak Haikal Kamil. Gue pacaran 4 tahun, gue sempat ada di momen kayak gue kayaknya nggak pengen nikah deh, gue bilang gitu. Tapi karena diyakinkan, kita ajak ngobrol segala macam, akhirnya ya kita memutuskan buat menikah. Setelah aku menikah di 2017, 2018, menurut aku kayak momen yang indahnya itu makin naik. Akhirnya aku melahirkan anak, yaitu Haula Syaila Kamil. Umurnya udah mau 3 tahun. Ada satu momen kenapa gue nangis ketika gue mengingat gue punya anak, karena gue dibilangin dulu gue nggak bisa punya anak, dan Haikal pun sama nggak bisa punya anak. Jadi ketika kita dibilangin kamu hamil, itu gue sampai 4 kali respect. Ternyata gue beneran hamil. Maksudnya kayak ini tuh mukjizat dari Tuhan yang gue nggak nyangka ternyata gue bisa punya anak sekarang. Jadi oke ya. alhamdulillah ya. Ini Haula lahir tepat di tanggal 6 Januari. Ini ada fotonya. Pas banget juga Haikal ulang tahun. Jadi ini juga salah satu kado terindah buat Haikal. Gue bisa melahirkan anak. Alhamdulillah gue punya anak. Gue bisa menyusui. Terus gue bisa ngeliat Haula jalan, Haula ngomong. Itu momen-momen yang menurut gue itu indah dan gue gak akan bisa lupain sih. Sudah selesai ya guys nangis-nangisnya. Nanti makeup aku luntur. Jadi dengan umur aku yang sekarang 30 tahun ini, di tahun 2020 aku juga memulai kehidupan yang baru. Aku pindah ke rumah baru bersama keluarga kecilku. Dan di 2020 ini aku juga memantapkan karirku sebagai seorang content creator. Karena menurut aku dengan menjadi seorang content creator, aku bisa membuat suatu karya yang dulu aku syuting, yang aku dulu suka photoshoot, aku tuangkan dengan gayaku sendiri, dengan caraku sendiri. Dan semoga kalian suka sih dengan itu. Serta aku bisa bekerja sama dengan brand-brand lokal, brand-brand besar juga. Jadi itu menambah pengalaman aku buat belajar lagi bagaimana caranya dunia ini tuh berkembang. Jadi
karena adanya pandemi ini di tahun 2020 yang bikin kita lumayan pusing kepala, aku akhirnya menemukan passion baru aku, yaitu berkebun di Kutanami. Yaitu aku bikin sawah komplek, dan itu sayurannya itu memang aku gunakan untuk orang-orang di sekitar rumah juga. Jadi aku punya peraturan, ketika kalian mau ngambil tapi kalian juga harus bekerja sama membersihkan Kutanami. Jadi membangun silaturahmi juga. Yang pertama, cinta sama diri sendiri. Itu harus menjadi prioritas utama. Yang kedua, berani bilang tidak, 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 tidak. Karena kalau kita ngomong tidak, belum tentu kita nggak suka, guys. Yang ketiga, mencintai setiap proses yang ada di dalam hidup ini, karena proses itu adalah pembelajaran buat kita semua. Yang keempat, sebagai ibu lupakan tuh label multitasker, karena kita tuh nggak bisa semuanya. Yang kelima, belajar jadi pemaaf. Mohon maaf, jadi kalau misalnya ada apa-apa ya kita belajar lebih legowo aja. Maafin ya guys kalau aku punya salah. Yang terakhir, luangkan waktu untuk orang-orang di sekitar kita. Ayo luangkan, jangan lupa teman-teman, ketika kalian punya waktu, kasihlah itu 1 menit, 2 menit buat tegur sapa. Tapi boleh nggak sih aku nambahin satu aja? Apa tuh? Ketika kalian ulang tahun, jangan lupa belanja. Ya ibaratnya belanja, beli sepatu baru boleh, tas baru boleh, baju baru boleh. Jadi di 30 tahun I feel pretty 30, aku jadi lebih semangat buat bekerja dan merefleksi diri ke depannya tuh mau jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Doakan teman-teman, tolong amin. Amin. Nasib. Happy